Halo teman-teman, balik lagi di Biologic. Episode yang kali ini adalah episode yang bikin kalian nggak pusing. Sama saya Gilbert Memuel. Hari ini saya mengundang seorang ahli bioteknologi. Halo Jericho. Oke, halo semua dan halo juga Gilbert. Saya itu perkenalkan dulu, saya itu Jericho sebagai ahli bioteknologi yang diundang oleh Gilbert untuk mengisi di podcast ini. Kebetulan hari ini Jericho yang akan menjelaskan apa sih itu bioteknologi kepada kalian. Iya, jadi aku di sini dipanggil oleh Gilbert dan untuk memberi pemahaman kepada kalian secara simpel apa itu bioteknologi dan bagaimana manfaat maupun penerapannya. Oke, yang pertama-tama nih, pasti semua teman-teman pengen tahu apa sih itu bioteknologi. Oke, jadi secara simpel aja, bioteknologi itu bagaimana kita memanfaatkan makhluk hidup untuk menjadi berguna di kehidupan kita sehari-hari. Contoh paling simpelnya deh, kamu sering makan tempe kan? Tentu. Nah, tempe itu merupakan fermentasi kedelai dan itu merupakan bioteknologi. Oke teman-teman, yang seperti dijelaskan seperti Jericho, ternyata kalian yang makan tempe itu termasuk bioteknologi loh. Selain itu Jericho, apalagi nih yang termasuk bioteknologi? Oke, jadi bioteknologi di kehidupan sehari-hari kita itu ada banyak. Contohnya itu ada yogurt, tape, kecap, dan lain-lain. Dan aku juga yakin kalau kalian semua itu pasti sering makan ini. Jadi bioteknologi itu bukan cuman kita ada di lab-lab canggih, terus yang sesuatu kayak di film-film gitu, enggak. Secara simpel aja. Selain yang kamu jelasin di awal tadi, teman-teman di rumah pasti pengen tahu nih, apalagi sih di bidang bioteknologi? Oke, jadi jenis bioteknologi itu ada banyak. Ada beberapa, bukan banyak sih. Jadi yang pertama itu ada konvensional. Yang tadi kita jelasin itu seperti tempe, yogurt itu merupakan bioteknologi konvensional. Simpelnya bioteknologi konvensional itu merupakan mikroorganisme utuh yang diubah secara sederhana. Contohnya tempe tadi. Tempe tadi itu merupakan fermentasi kedelai yang dicampur dengan jamur Rhizopus sp. Gitu. Wah nih teman-teman, kalian banyak yang sudah dijelasin Jericho. Tentu bioteknologi ini sudah lama adanya. Di tahun 2026 ini pasti kalian penasaran, apa sih bioteknologi di bidang modern di tahun 2026 ini? Oke, karena bioteknologi konvensional tadi itu merupakan sederhana. Sekarang kita masuk ke tahap yang lebih tinggi lagi atau yang lebih rumit. Contohnya bioteknologi modern. Nah, kalau kita udah bahas bioteknologi modern, kita itu udah main di level rekayasa genetik. Jadi di rekayasa genetik itu kita bukan cuma minta bakteri untuk mengubah gen kita, tapi kita sendiri yang mengedit gen itu. Nah, jadi kita itu bisa merekayasa genetik seperti apa yang kita mau. Jadi kayak misalnya kamu kalau misalnya main game pasti pernah nge-default karakter kan, kayak gimana rambutnya, mukanya gitu kan. Sering. Nah itu tuh yang namanya rekayasa genetik. Kita mengubah genetik seseorang sesuai apa yang kita mau, begitu. Oke, yang sudah dijelasin Jericho, ternyata bioteknologi ini seperti di dunia game. Kita bisa mengubah sesuatu mulai dari gennya, bisa mengubah rambut, mungkin dari rekayasa genetiknya. Untuk teman-teman di rumah mesti pengen tahu nih, apa sih awal cara bagaimana merekayasa genetik pada suatu makhluk hidup? Oke, kita ambil satu contohnya yaitu CRISPR. Oke, jadi CRISPR itu merupakan teknologi pengeditan gen yang dilakukan oleh ilmuwan untuk mengubah gen secara cepat, efisien, dan tepat. Oh, jadi ternyata CRISPR itu yang digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan untuk mengubah gen. Oke, jadi kok untuk teman-teman di rumah pasti pengen tahu nih, di CRISPR itu kenapa CRISPR itu sangat penting? Oke, CRISPR penting karena orang di zaman sekarang itu kan kadang-kadang ada yang memiliki kondisi tertentu yang kondisinya bisa dibilang cukup parah secara fisik kan. Nah, dengan CRISPR ini kita bisa mengedit gen yang bisa membuka jalan untuk menyembuhkan penyakit tersebut, gitu. Oke, untuk adanya CRISPR ini mungkin bagi teman-teman di rumah cukup kaget ya. Di zaman modern ini ternyata CRISPR ini bisa mengubah gen, bisa mengubah rekayasa genetika di zaman ini. Tentunya penyakit-penyakit yang seperti langka atau susah disembuhkan dengan adanya CRISPR ini
teknologi-teknologi dan banyak ilmuwan yang sedang merekayasa genetik ini lebih lanjut, akan lebih banyak orang yang terselamatkan dari penyakit-penyakit. Oke, membahas penyakit di CRISPR ini sudah tersebar luas di beberapa penyakit atau belum nih? Oke, jadi memang ada beberapa penyakit yang bisa disembuhkan oleh CRISPR. Ngomong-ngomong nih, CRISPR itu sudah ada digunakan untuk di rumah sakit, tapi penggunaannya itu masih terbatas. Karena yang kita tahu, CRISPR itu kan edit gen kan, dan kalau misalnya salah sedikit aja, itu bisa nyawa yang hilang. Makanya ini sangat rumit dan penggunaannya itu terbatas. Juga kalau misalnya pihak rumah sakit itu ingin melakukan CRISPR, itu harus meminta izin dulu kepada otoritas kesehatan seperti BPOM dan lain-lain. Oke teman-teman, seperti yang terjadi di tadi, ternyata banyak banget nih manfaat dari bioteknologi seperti dalam vaksin, tempe, yogurt, makanan yang makan selama itu ternyata bioteknologi. Dan vaksin-vaksin yang dijelasin oleh Jericho tadi ternyata sangat membantu nih di beberapa bidang seperti bidang rumah sakit dan membantu banyak orang sekali yang ternyata di bidang sakit, ketika ada orang yang sakitnya susah disembuhkan nih, bisa melakukan CRISPR di rumah sakit. Tetapi ini masih dalam percobaan ya, belum terlalu menyebar luas, atau sudah di rumah sakit udah ada semua belum? Oke. Nah, jadi bioteknologi yang zaman sekarang kan udah canggih banget nih. Apalagi di masa depan makin powerful. Contohnya itu ada bioremediasi. Itu merupakan teknologi pemakan limbah. Jadi kalau misalnya ada sungai tercemar nih, kita bisa menggunakan bioremediasi itu untuk membersihkannya. Tambah canggih kan? Wah tentu, dengan adanya limbah tadi, mungkin di masa depan manusia sudah tidak takut dengan apa risiko-risiko yang terjadi. Untuk banyak sekali manfaatnya di bioteknologi ini. Pasti di bioteknologi ini ada bidang lain yang mungkin memiliki dampak negatif bagi manusia. Apa tuh, Jen? Oke, jadi dampak negatifnya itu merupakan kesehatan hayati. Nah, bioteknologi itu kan bisa mengganti-ganti gen kan. Nah, kayak tempe tadi kan difermentasi, terus mengeditan gen. Nah, kita itu tetap harus bisa menjaga DNA asli dari percobaan yang kita lakukan. Misalnya tadi tempe fermentasi kedelai. Kedelainya itu harus tetap ada dan memiliki DNA yang tetap asli, gitu. Saya sudah melihat dampak negatif. Pastinya teman-teman di rumah mesti ingin tahu dampak positifnya apa. Dan saya yakin mesti banyak dampak positifnya daripada dampak negatif. Jelasin nih, Jel, bagi teman-teman di rumah, apa sih dampak negatif dari bioteknologi? Oke, contohnya tadi kita itu dampak positif yang pertama itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang sulit untuk dimusnahkan. Melalui gen rekayasa genetik, kita bisa mengubah gen-gen yang rusak itu untuk digantikan menjadi yang baru atau yang normal. Lalu yang kedua itu kita bisa memenuhi pangan sehari-hari kita. Contohnya tempe, yogurt itu kan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari di bidang pangan kan. Gitu. Jadi itu merupakan dampak positifnya. Oke teman-teman di rumah, di sini Jericho sudah menjelaskan dampak negatif dan dampak positif. Dan tentunya di bidang bioteknologi ini masih memiliki banyak kekurangan. Tetapi manusia saat ini sudah mengembangkan, ilmuwan-ilmuwan sudah mengembangkan agar bioteknologi ini makin bermanfaat dengan manusia. Tentunya bioteknologi ini tergantung cara pemakaiannya dan tergantung cara tujuannya untuk kedepannya. Tentunya bioteknologi ini bisa menjadi negatif jika digunakan oleh orang yang salah dan bisa bermanfaat bagi orang lain jika dampaknya positif. Untuk bioteknologi ini kesimpulannya apa nih, Jen? Oke, jadi kesimpulannya bioteknologi itu merupakan bagaimana cara kita memanfaatkan makhluk hidup untuk bisa berguna di kehidupan kita sehari-hari ini. Jadi bukan berupa lab yang sangat-sangat rumit, sangat-sangat canggih, tapi memang ada. Tapi itu yang merupakan bioteknologi modern. Tapi secara simpelnya juga ada, yaitu bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional itu juga sudah digunakan secara lama. Dan kamu tahu kan, tempe juga merupakan makanan yang lama, bukan yang baru-baru banget.
Soalnya tempe itu sudah digunakan banyak dari zaman dahulu oleh orang-orang yang bisa bilang miskin, makanya mengelola tempe kan. Ya, jadi mereka itu mengelola kedelai menjadi tempe. Dan sekarang tempe penuh protein dan sangat sehat kan? Banyak dimakan oleh orang-orang yang sedang melakukan seperti gym atau ingin diet. Ya, jadi bioteknologi ini juga bisa bermanfaat kepada hal-hal lain seperti tadi gym. Terus juga untuk protein atau merupakan untuk kesehatan tubuh kita nih. Seperti tadi tempe dan lain-lain. Gak kerasa nih, episode kali ini sudah selesai bersama Jericho. Iya, emang materinya itu asik banget guys. Beneran deh. Oke teman-teman di rumah, kalian sebenarnya sudah dapat banyak ilmu nih dari Jericho, dari bioteknologi. Untuk episode kali ini sekian saja dari kami Gilbert Lemuel. Dan saya Jericho sebagai tamu yang diundang oleh Gilbert Lemuel. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan Dadah. terima kasih. Dadah guys.